الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. كتاب أحكام الصلاة وهي لغة الدعاء وشرعا كما قال الرافعي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة. As-salatul mafrudatu wa fi ba'din nuski as-salawatul mafrudah khamsun ilal akhir. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini membacakan kembali kitab fikih, yaitu masuk kepada bab salat, bab masalah sembahyang. Jadi di dalam kitab fikih itulah yang paling panjang pembahasannya itu adalah masalah sembahyang. Jadi kadang-kadang ilmu ini, masalah ilmu fikih ini yang paling panjang pembahasannya itu adalah kitab masalah sembahyang. Kadang satu biji kitab yang tebal itu untuk membahas sembahyang aja. Kenapa? Karena sembahyang itu penting bagi kita. Sembahyang itu dikerjakan setiap hari. Jadi ada hukum-hukum yang kadang-kadang kita kadang mengerti, yang kita tidak tahu. Mengerti kadang tahu, kadang ada juga yang tahu cuma kadang mengerti. Jadi berbeda mengerti dengan tahu itulah. Artinya kalau orang mengerti itu pasti tahu, tapi tahu belum tentu mengerti. Seperti itu. Nanti kita jelaskan lah. Kalau orang mengerti itu berarti paham. Misalnya dalam sembahyang itu kadang boleh bergerak 3 kali aja. Yang kadang mengerti bila bergerak guru batal berarti mengangkat takbir aja. Itu kadang mengerti namanya. Karena bergerak ialah ruku, bergerak juga kadang mengerti namanya. Bergerak maksudnya yang bukan gerakan sholat. Itu seperti itu. Jadi wahia lugatan, yaitu sembahyang itu menurut lugatnya ad-du'a, yaitu berdoa namanya. Sembahyang itu doa karena isinya memang doa. Rabbi firli warhamni wazmurni warfa'ni warzuqni. Itu doa seberataan. Seberataan itu doa. Inni wajhtu wajhiya lillazi. Itu pengharapan terhadap Allah Ta'ala. Jadi isi sembahyang itu memang doa sebenarnya. Nah, doa wasar'an, dan menurut hukum syariat kama qala ar-Rafi'i, sebagaimana dikatakan oleh Imam Rafi'i, aqwalun wa af'alun muftatihatan bitakbir wa mukhtatimatan bitaslim. Jadi namanya sembahyang itu kata menurut Imam Rafi'i adalah aqwalun, yaitu perkataan. Karena di sembahyang itu ada kita mengucap ialah takbir, Allahu Akbar, ialah baca Fatihah, baca ayat, itu namanya aqwalun, perkataan-perkataan. Wa af'alun, dan sembahyang itu ada af'alnya, ruku, berdiri, sujud, duduk antara 2 sujud. Nah, itu af'alun namanya, perbuatan. Jadi sembahyang itu 2 macam, perkataan dan perbuatan menurut hukum syariat. Nah, muftatihatan jadi sidin yang dimulai dengan takbir, yaitu kita mengangkat takbir awalnya sembahyang itu. Diawali dari takbir, mukhtatimatan bitaslim, yaitu diakhiri dengan salam. Itu pasti sudah. Diakhiri dari dengan salam, dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sembahyang. Salam itu yang pertama aja yang wajib lah. Yang pertama yang wajib, yang kedua kada wajib. Sembahyang itu yang pertama yang wajib, salamnya itu. Bila sudah orang mengucap assalamualaikum, bolehlah guru berdiri, orang nak masbuk sudah boleh. Karena kewajiban sembahyang itu terakhirnya sampai assalamualaikum itu aja.
Adapun salam yang kedua hukumnya adalah sunat hukumnya. Jadi kada wajib. Seandainya kita masbuk, Bang Guru ulun selesaikan sampai 2 kali salam, bagus lagi. Kalau itu salamnya tadi diselesaikan sampai yang kedua kali. Tetapi seandainya boleh saja sampai salam yang pertama bagi kita yang masbuk sudah selesai. Kita berdiri atau kita hendak berkantut, hendak batal sembahyang kita. Kita tuh bercapat sampai assalamualaikum ya sudah, kantut takannya lagi. Boleh, sahlah sembahyang kita, sah. Kada sampai yang kedua dah. Ada sampai yang kedua sah hukumnya. Nah, itu sudah berakhir jersidin sembahyang kita. Bila dimulai dengan takbir dan diakhiri daripada salam. Wa fi badin nuski as-salatul mafrudat. Sembahyang fardu itu jersidin wa fi badi salawatul mafrudati, yaitu dalam kitab lain disebutkan kalimatnya as-salawatul mafrudah. Itu khamsun 5 macam. 5 buting, jujur ya, 5. Yajibu kullu minha bi awalil waqti wujuban mawasi'an il ayyabka minal waqti ma yasu'uha fayadiku hina izin. Maka sembahyang yang 5 waktu ini sidin wajib itu jadi sidin kullu minha. Tiap-tiap yang 5 waktu ini bi awalil waqti dikerjakan di awal waktu. Dikerjakan di awal waktu. Wujuban mawasi'an. Hal keadaannya itu wajib yang masih luas waktunya. Illa sampai kapan mengerjakannya tadi? Illa ayyabka minal waqti ma yas'a fayadiku inaizin. Sampai kita itu mengerjakan sembahyang itu kada ada lagi waktu sampai waktu sembahyang itu aja nang kawa dikerjakan. Contohkan. Misalnya orang itu sembahyang zuhur wajib dikerjakan di awal waktu. Sampai kapan waktu mengerjakan sembahyang zuhur itu? Hendak asar. Sampai hendak asar sekira-kira waktunya itu cukup untuk mengerjakan zuhur itu aja lagi. Bahasa kita tuh 5 menit lagi atau 10 menit lagi itu tinggal asar. Sampai itulah kewajiban kita itu mengerjakannya. Bila kita ajan, orang ajan asar, kita selesai. Berarti sah sembahyang zuhurnya itu dalam artian tunai. Bila inya kita mengerjakannya lah, kita mengerjakan takbir Allahu Akbar. Kita mengucap Allahu Akbar, tetapi belum sampai ruku lagi kita itu ternyata ajan orang itu, maka hukumnya itu mengerjakannya itu di waktu tahrim namanya, di waktu diharamkan namanya mengerjakannya itu. Tetapi sah hukumnya. Niatnya di waktu tunai, mengerjakannya di luar waktu. Jadi kalau dihitung 1 rakaat itu sebenarnya di waktu ruku. Di waktu ruku kita itu dihitung 1 rakaat. Bila kita tuh sempat ruku, berarti kita dapat 1 rakaat. Makanya bila pian sembahyang Jumat masbuk lah. Bila di rakaat kedua tuh pian 4 ruku. Berdiri pian dengan imam rukuknya sempat sembahyang Jumat dah. Niat ruku sempat dengan imam. Di rakaat keduanya sembahyang Jumat. Sempat i'tidal beriringan rukuknya dengan imam, maka pian nanti sembahyang Jumat itu menambah 1 rakaat aja lagi. Bila di rakaat kedua imamnya ruku, pian takbir hari Jumat itu, maka niatnya Jumat sembahyangnya zuhur tuh pian 4 rakaat sembahyangnya. Niatnya sembahyang Jumat tapi mengerjakannya 4 rakaat. Paham pian? Itu kalau kita masbuk. Sama dengan masbuk, pian bila masbuk itu ingatakan bila pian ruku dengan imam tombai sama-sama dengan imam, berarti pian dapat 1 rakaat. Bila rukunya kada dengan imam, berarti pian tertinggal 1 rakaat walaupun pian sempurna mengerjakannya. Paham lah ya anak? Itu paham lah. Kalau paham bahasa kita praktikakan. Pokoknya bila kita sampai ruku berarti dapat 1 rakaat. Imamnya naik kita ruku, nah itu kada sampai tuh, kada dapat 1 rakaat. Pian harus menambah 1 rakaat. Kecuali pian punya sistem kita, karena kita ulun madahkan sistemnya supaya dapat 1 rakaat, walaupun rukunya kada imam, kada dengan imam. Nah, isidin wajib tiap-tiap daripada sembahyang yang 5 waktu itu dikerjakan sampai waktu itu sedikit lagi sisanya, sempit untuk mengerjakan. Kayak maghrib nih, kita kerjakan pas hendak isya hanya kita bisa mengerjakannya. Kerjakan itu, nah itu jadi masih orang itu masuk waktu namanya mengerjakannya.
Apabila orang azan kada sempat mengerjakannya. Ada bisa kita mengerjakan sampai keluar waktu, sampai azan berarti kita sudah keluar dari waktu, niatnya kada lagi adaan tetapi qadaan, namanya mengqadha hukumnya. Nah, bilanya keluar daripada waktunya tadi. Yang pertama kata beliau adalah az-zuhru, yaitu sembahyang zuhur. Ai salatuhu qala Nawawi sumiyat bidzalika li'annahu zahiratun wastan nahar. Ujar Sidin dinamakan itu zuhur karena terlalu nampaknya, karena nampaknya waktu zuhur itu di pertengahan hari. Jadi dinamakan zuhur. Zuhur itu kalau bahasa Arab nampak, terang, jelas bahasa kita itu. Maka sembahyang yang tengah hari itu dinamakan zuhur waktunya karena nampaknya tadi itu. Wa awwalu waqtuha zawalul mailil samsi. Dan kata beliau awal waktu zuhur itu adalah Jarsidin awalnya cenderungnya matahari an wastis samai, daripada pertengahan langit, la binajri li nafsil amri bal lima yajharu lana. Jarsidin bukan kita memperkirakan ini di pertengahan sudah ada. Tetapi waktu zuhur itu adalah ketika bayangan itu gelincir ke arah timur. Itu baru masuk zuhur. Ulun contohkanlah Jarsidin. Wa ya'rifu jalikal mailu bi tahawuli dhilli ila jihatil masyriq ba'da tanahi kasarahu alladhi huwa gayatu irtifa'i samsi. Nah, pian mengetahui waktu zuhur itu kayak inilah. Kalau kita ini kan di Khatulistiwa lah, di Khatulistiwa. Waktu zuhur itu Jarsidin kita mengetahuinya. Nah, ini kan kita di Khatulistiwa pas di tengah. Lain orang di Eropa. Di Eropa. Ustaz ada tungkat kazat, ada tungkat lah, tungkat khatib dalam minjam lah. Ya sip. Nah, ini kada mau khutbah adalah kalau kita berjalan di luar maksudnya. Nah, ini wah tingginya. Kita kada ulun mencontohkan lagi lah. Contohnya ini ya. Contohnya. Nah, Jarsidin waktu zuhur itu kayak inilah. Nah, waktu zuhur itu jadi bahari ayahanda lah pakai apa ayahanda di muka masjid? Namanya pakai busur kah apa namanya itu? Di muka masjid lah, ada lah di muka masjid. Nah, waktu zuhur itu mana nih bayangannya kada kelihatan. Ini bayangannya nah. Nya perlu bayangan. Perlu anggaplah inilah timur, sini barat lah. Anggap ini matahari lah. Nah, ujar Sidin mengetahui zuhur itu bila bayangannya inilah ke arah timur nih sudah ada. Ini nah, matahari di atas, jangan pian perkirakan. Ini tang hari sudah ada. Lihati bayangan kita aja. Bila bayangan kita tuh sudah ke arah timur, sedikit tergelincir, bukan di bawah kayak ini nah, bukan pas di bawah ini. Kalau nya pas di bawah tuh jero orang bahari kan, bila pas menjejak kepala, berarti tang hari itu hari, iyalah. Jangan kepala kawan dijejak, jangan. Ujar abahku bang yang mengetahui tang hari itu bila kawan menjejak kepala, ya itu tang hari aja. Jangan kepala kawan dijejak. Nah, itulah. Jadi kalau kita misalnya, nah bayangan kita aja atau bayangan tungkat kita andak misalnya lah. Nah, ini timur di sana misalnya, timur di sana. Ini bayangannya bila sudah arah ke timur itu, bila tang hari matahari di atas. Andak barang kayak ini nah. Atau diri kita lihati bila arah badan kita tuh sudah ada ke timur, kada pas bayangan tuh kan bilanya pos bujur ini berarti bayangannya di bawah tongkatnya lah, kada bebayangan bahasa kita. Kalau sudah tergelincir sedikit jadi situ, nah kayak ini lah tergelincir sedikit, maka sudah Jarsidin itu berarti apa namanya masuk waktu zuhur. Lalu akhir waktu zuhur itu kapan? Ya kan ada bayangannya lah di sini nah. Ini ada bayangannya lah terakhir ujungnya nah. Di sini lah. Di sini. Nah, akhir waktu zuhur tuh kena dihitung dari sini nah, dihitung dari sini muntungkatnya ini. Nah, bayangannya misalnya di situ ujungnya. Nah, kalau bayangannya di situ dihitung dari situ, nah berarti berakhir kena waktu zuhur. Nah, diukur yang ini. Nah, setumbang kayak ini nah. Nah, bila bayangannya kena melewati batas itu, kita andak di ujung yang tadi tuh. Nih dari sini tadi nah. Bila bayangannya melewati bayangan setumbang itu selain daripada bayangan ini, berarti dari sini menghitungnya dari ujung nambah bayangan pertama. Bila ini lewat, berarti sudah masuk waktu asar. Kada perlu pakai jam. Wah ini guru pakai itu. Kami ber-HP wah ini ya. Ada waktu asar, waktu zuhur lengkap dah berbunyi. Iya zamannya wah ini. Siapa tahu HP biar mati. Ingin ke tengah hutan. Nah, jadi jangan dihitung yang bayangan ini tadi, dihitung samakan yang ini. Biar bilah saya ini. Bayangannya tadi kan ada di sini.
Bila bayangannya tuh dari sini dihitung dari bayangannya nang waktu zuhur tadi itu, masuk waktu zuhur awal tadi itu, hitung bila sama dengan ini bayangannya, berarti itu sudah habis waktu zuhurnya. Ya, itu. Amun wah ini kan kada berhitung-hitungan lagi orang. Iyalah. Jurang zuhur kah sudah menunggu kaumnya ya, kan? Pas kaumnya taguring lalu asar aja waktu zuhurnya. Biar jadi dulu Ustaz. Kalau ada nambah buka aku pukul teteh Nah ini termasuk barang tahrif lah ya adalah. Ini barang yang dihormati. Amunnya Jumat tuh ada di tungkat ini hati bingung. Tungkat ini kada wajib adalah sunat hukumnya tungkat ini hari Jumat itu. Kalau pun misalnya kada ada tungkat, kada hendak mau khutbah sidin lawas ditungguin. Mana aja jurang kada mau khutbah kan apa pian? Sudah habis itu orang. Tungkatnya kada ada aja sidin. Bukan masalah tungkatnya ini. Lain itu. Ini. Itu paham kira-kira waktu zuhurnya habisnya seperti itu. Bila bayangannya seimbang dengan ini berarti waktu zuhur habis. Berarti kena dulu setelah kita dulu tongkatnya kita simpan dulu dihiga dulu. Kalau perlu lagi kita. Wa akhirul waktu zuhur ijasar zillu kulli syai'in mislahu. Apabila jadilah bayangan itu sama dengan itu tongkat tadi. Ba'da gairi zili jawali, selain daripada bayangan zawal yang bekas tergelincir ke sebelah timur tadi. Wajilu lugatan asyartu taqulu ana fi zilli fulan. Artis jil itu artinya sirin bayangan atau menutup sesuatu. Itulah bayangan atau yang menutup ana fi zilli fulanin. Seperti perkataan orang, aku ini di bawah bayangan seseorang. Maksudnya satruhu, yaitu menutupilah seseorang tadi akan aku. Walaisa zilu adamu syamsi, bukan berarti artinya zil itu bayangan itu jadi kadada matahari. Kama kat yatawahamu, sebagaimana orang itu kadang-kadang aja kita tuh membayang-bayangkan yang seperti itu. Kat yatayahamu bal huwa amrun mawjudun, bahkan jarsidin bayangan itu bujur tadi itu adalah perkara yang nyata. Bayangan tadi itu. Nah kayak ini pas nah bayangannya di atas ini bila sudah tengah hari maksudnya. Jadi melihatnya itu seperti itu. Wujudun yakhluquhu Allah Ta'ala, yang menjadikan akan itu bayangan tadi oleh Allah Subhanahu wa taala linaf'il baddi wal ghairi, untuk memberi manfaat bagi badan dan ghairi, dan lain daripada itu badan tadi, yaitu untuk sembahyang. Kalau kita berlindung itu untuk menegah badan kita kepanasan, itu maksudnya zil tadi adalah sitru kalau bahasa Arabnya. Wal asru, dan bermula waktu asar itu ay salatuhu sumiyat bijalika lil ma'asiratiha jarsidin, dinamakan kedemikian itu karena waktunya tadi itu waktu asar, artinya antara maghrib dengan waktul maghribi, yaitu perantaraan antara maghrib dan zuhur tadi itu, artinya waktunya itu antara zuhur dan asar, lalu dikatakan asar jarsidin. Wa awalu waktuha aziyadatu ala zillil misli. Jarsidin awal waktu asar tadi itu ini Ustazlah ingatkanlah, bila tadi kan bila selain daripada bayangan yang pertama lalu sama dengan ini, iyalah. Nah, jarsidin bila ini bertambah, asalnya kan semitir, anggaplah bayangan pertama 10 cm. Jadi semitir 10 cm, iyalah. Bila ini semitir 20 cm berarti masuk ke asar sudah. Bilanya ini dihitung, dipotong bayangan pertama, ditambah ini, dilebihi pula, berarti itu sudah masuk waktu asar. Seperti itu. Bayangan apa aja, jangan kena main jam tungkat di mesin ini, janganlah. Guru aja mencontohkan di malam tuh, tungkat khutbah aja. Kada mesti pian anda lidi gini sama aja, lidi. Pian anda, bilanya sampai 2 tumbang, berarti habis waktu asar. Bilanya lebih daripada 1 ini, lebih anggaplah setengah meter lebihnya kan. Karena 10 tambah 10 tadi kan jadi 20, misalnya semitir 20 berarti sudah masuk waktu asar. Amunnya saya ini barang yang kita diriakan karena matahari berarti lebih daripada sini, berarti masuk sudah waktu asar. Berarti itulah. Wa awalu waqtiha aziyadatu ala zilil misli. Walil asri khamsu auqatin. Bagi sembahyang asar itu 5 waktu dibaginya. Waktu asar itu 5 buting.
Jadi kita jangan supaya tahu waktu asar itu 5. Yang pertama jarsidin ahaduha waktul fadilah wa huwa fi'luha awal waktu. Yang pertama namanya waktu asar itu namanya waktu fadilah. Jadi bila orang ajan langsung kita kerjakan, itu berarti kita mengerjakannya di waktu fadilah, waktu yang utama bahasa kita itu. Cepati jurang sembahyang masuk sudah. Nah, berarti itu adalah waktu fadilah. Yang kedua jarsidin yaitu waktu ikhtiar, yaitu waktu ikhtiar namanya. Nah, waktu ikhtiar. Wa asara lahul musanifu biqaulihi, dan mengisyarat oleh musannif dengan perkataannya waktu ikhtiar itu wa akhiru fil ikhtiar ilal jismi mislaini. Nah, jadi jarsidin berakhir waktu ikhtiar itu apabila bayangan ini, bayangan ini bila 2 tumbang, bilanya berakhir berarti itu habis waktu ikhtiar. Jadi apabila ini semitir, dari semitir lebih untuk mencapai 2 bitir, berarti waktu ikhtiar tuh. Paham bian? Paham unggut-unggut kena kada paham. Yang itu waktu ikhtiar artinya bila kayak itu. Yang bila lah setumbang tadi. Nah, habis liwatakan sedikit waktu padilat. Bilanya sampai 2 tumbang, nah sampai habis 2 tumbangnya itu, nah sebelum habis 2 tumbang ini berarti itu waktu ikhtiar tak? Nah itu. Wah, kalau belajar fikih ini kan detail waktu lah mengalihi guru belajar gitu aja. Waktu ikhtiar kada bilang ada masuk lagi maghrib sembahyang ulurnya, ya kada apa-apa. Ibabi aja, ada babi-babian kita pokoknya ini sembahyang ya lah. Nah itu bilanya sampai akhir, bila sampai keduanya berarti habis waktu ikhtiar. 2 ada waktunya. Yang ketiga jasidin fil jawazi, yaitu waktu zawas namanya. Zawas itu ila gurubi samsi, sampai tenggelam matahari. Jadi sampai dari kita waktu asar habis waktu ikhtiar tadi, hendak maghrib tuh masih boleh kita sembahyang asar. Itu namanya waktu zawas namanya. Waktu jawas namanya. 3 adalah warabiu jasidin waktu zawas bila karahatin. Waktu zawas yang keempat adalah waktu jawas tapi kada makruh hukumnya. Boleh kita mengerjakan tapi kada makruh. Kayak apa itu? Wa huwa min misri zilli mislaini ilal ispirari. Nah, dari 2 tumbang ini sampai warnanya tuh warnanya di barat itu kekuning-kuningan. Hendak benar deh maghrib itu kekuning-kuningan. Sempatnya lagi masih cahaya kuning sudah di barat, sebelah barat. Nah, itu waktu jawas tapi kada makruh. Boleh kita mengerjakannya tapi kada makruh hukumnya. Waktu asarnya itu. Yang kelima waktu tahrim namanya. Nah, waktu tahrim wa huwa takhiruhu ila ayyabka minal waqti ma la yasuha. Jadi sidin amun kita kerjakan waktu asar itu tak masuk ke waktu maghrib. Kada mencukupi untuk masuk maghrib. Ya tadi jerulun tadi itu bertakbir, habis bertakbir rukuk aja orang maghrib. Itu namanya waktu haram, namanya kita mengerjakan sembahyang asar. Tapi hukumnya kadaan kah? Kada. Haram sah kah? Sah hukumnya. Tetapi kita mengerjakan asarnya sebelum orang ajan, pas kita separuh dapat sembahyang asar, ajan maghrib orang. Itulah namanya sidin waktu tahrim, yaitu mengerjakannya yang tidak mencukupi akan itu mengerjakan waktu asar tadi sehingga masuk waktu maghrib. Itu berarti waktu tahrim. Jadi waktu asar itu ada 5 buting. Pertama waktu fadilat, yang kedua waktu ikhtiar, yang ketiga waktu jais bila karahatin, yang ketiga adalah jais tetapi makruh, yaitu ketika warna kuning ada. Yang keempat adalah waktu jais tapi tahrim, namanya diharamkan. Itu hukumnya. Nah, itu 5 buting waktu asar itu. Bila yang haram berarti kada cukup, asarnya itu kada habis ajan maghrib. Adapun asar yang warna kuning itu berarti waktu asar tapi makruh. Tapi bila habis bayangan yang 2 buting tadi, bayangan itu sampai melebihi daripada waktu ikhtiar, berarti waktu jais tapi kada makruh hukumnya. Habis itu waktu jais dan waktu fadilah namanya. Nah, itu waktu-waktu asar. 4 macam itu waktu asar. 5 macam waktu asar. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan, silahkan. Sampai waktu asar. Ada, silahkan. 60 kita belajar fikih ini. Ya. Sampaikan bahwa kalau sholat tersebut misalkan sholat zuhur atau sholat asar tapi sudah lewat atasnya, maka sudah memasuki maghrib,
Sampaikan tadi ini haram. Apakah kita mendapat pahala atau tidak, ataukah kita mendapat dosa? Iya. Ya, melambatkan itu kalau sengaja berdosa, melambatkannya. Tetapi melambatkan tidak mengeluarkan waktu itu kada berdosa. Melambatkannya karena ujur itu kada apa-apa. Kalau melambatkannya sengaja sampai keluar waktu berdosa. Paham? Nah, bila ini sudah keluar waktu lalu kita qada namanya. Tetapi melambatkannya sampai tadi 2 rakaat aja, sampai itu sah kah sembahyangnya? Sah. Berdosa kah? Kada berdosa. Kada berdosa karena ada ujur misalnya, terkecuali tidak ada ujur. Gulik, HP dikucak, TikTok dikucak misalnya lah, sampai misalnya kada terkerjakan. Nah, itu namanya melambatkan, kada ada ujur itu. Ujur guru ulun dia betiktokan dia misalnya lah. Itu lain ujur nang syariah namanya. Ini disengaja atau ketiduran. Tadi kada berdosa kada kalau ada uzur. Kalau sengaja baru berdosa kalau dia keluar waktunya. Selama dia mengerjakan di dalam waktunya itu kada berdosa. Dan masalah pahala itu masalahnya sembahyang ini seperti inilah. Sembahyang ini tergantung sah dan tidak sah. Setiap yang sah belum tentu dapat pahala. Paham pian? Setiap yang sah belum tentu dapat pahala. Pian rukunnya dikerjakan, syaratnya dikerjakan, salah sembahyang itu sah. Nah, masalah pahala itu kita kada tahu. Yang penting sah dulu. Yang penting sah dulu. Amun tahu pahalanya, aku sudah berpahala aja kawan. Berapa banyak kita ada pang dua ini misalnya lah, ada bisa itu. Ada lagi paham kira-kira? Ya. Iya, Jumatnya maju antum sini. Menurut padahkan ada sebuting, tapi kalau hendak ulun padahkan itu. Kena pian ampihan sembahyang Jumat. Serakaat je pian sembahyang Jumat. Perlu padahkan aja lah. Sebenarnya pian tahu lah, sembahyang Jumat itu serakaat je yang wajib. Mun pian ada perlu berdahulu salam kepada imam boleh, jangan dicoba minggu nih. Biar dicoba gini minggu nih. Sembahyang Jumat itu satu aja yang wajib. Maksudnya rakaat pertama kita tuh wajib. Seandainya kita tuh hendak pada behira terkantut sembahyang Jumat itu berdahulu salam nggak ada apa-apa. Jangan waktu berdiri salam, diselesaikan maksudnya berdahulu salam. Inilah sembahyang Jumat itu misalnya 2 rakaat. Nah, rakaat yang kedua sudah. Rakaat kedua mundur Ustaz. Nah, apabila imam lah rukuk. Nah, ulun nih datang di sembahyang Jumat itu di rakaat kedua ini. Kalau ada 4 orang mau khutbah ya lah. Datang karena ulun perjalanan misalnya datang. Apabila ulun bertakbir Allahu Akbar, sembahyang Jumat niatnya usolli fardhu Jumatir rakaataini lillahi taala. Habis ulun bertakbir imamnya bangkit Ustaz. Nah, ulun rukuk, maka ulun ini mengerjakannya kita 4 rakaat sembahyang Jumatnya. Tetapi kalau imamnya rukuk, ulun datang sembahyang Jumat usolli fardhu Jumatir rakaataini makmuman lillahi taala. Allahu Akbar. Nah, apabila sampai rukuk sampai rukuk dengan imam, ini sami Allah Ustaz. Ulun sami Allah itu menambahnya 1 rakaat aja lagi kena. Karena dihitung mendapatkan 1 rakaat. Sama pian sembahyang wajib. Sembahyang wajib itu bila pian mendapati 1 rakaat itu seperti ini nah. Bila sempat pian masbuk nih Allahu Akbar, imamnya rukuk. Rukuk pian itu berarti dapat pian 1 rakaat. Bila imamnya naik Ustaz. Nah, makmumnya rukuk. Ini pian yang ini kada dihitung punya pian rakaat kena. Mun sembahyang maghrib di rakaat kedua ini pian kena menambah itu 2 rakaat bukan 1 rakaat. Terkecuali si makmumnya tu alim tu teh. Maju dikit. Nah, mun imamnya alim, makmumnya nih alim. Imamnya rukuk. Ini bukan Jumat lah, sembahyang biasa. Inya bertakbirnya Allahu Akbar. Imamnya naik. Inya rukuk aja. Tapi inya kada niat mengikuti imam ini. Kada mengikuti imam ini niatnya. Ruku, imam sujud. Itu putihnya terus sama taung tadudi. Walaupun tadi kada ruku bersama-sama lah. Nanti kalau sudah sama-sama berdiri, sudah sama-sama terdiri, baru inya meniatakan aku mengikut imam. Maka rakaatnya tadi itu dihitung. Nah, itu ada teknik juga biar supaya 4 imam itu supaya kada menambah. Kalau pian tadi imamnya ruku, kalau mengikut imamnya naik. Nah, ulun ruku. Ini kan dihitung bagi orang yang alim
harus menambahnya. Bagi orang yang awam nggak ada apa-apa, Bang. Orang yang kada tahu kada apa-apanya kada menambah. Sah baginya. Tapi bagi orang yang alim itu harus menambah 1 rakaat karena tidak dihitung rakaat yang ini karena tidak sempat ikut ruku dengan imam. Ada lagi? Iya. Ini kubus ini jangan bertanya. Kubus itu sudah paham seberdaan sudah. Ini kau Tuhannya alim-alim sudah. Ya kada bertanya lagi aku di sini. ya lanjut. Saya pernah ngobrol dengan teman. Ya. Dia itu kan diperkirakan pada saat waktu asar, dia kan kalau dia bekerja, jadi kemungkinan besar dia itu tidak mengerjakan sholat asar. Nah, waktu zuhur dia langsung kerjakan sholat asar setelah mengerjakan zuhur. Apakah sah? Ya. Habis zuhur dia habis asar mengerjakan zuhur. Habis sholat zuhur. Di depan dia ada pekerjaan. Apabila dia mengerjakan pekerjaannya, kemungkinan sholat asarnya ketinggalan. Jadi daripada dia ketinggalan, habis dia mengerjakan zuhur, dia langsung kerjakan sholat asar. Ya, pertanyaannya seperti ini. Apakah di waktu itu dalam perjalanan apa tidak? Tidak. Oh, tidak. Tidak, Guru. Di mana itu maksudnya di kampung ini aja? Kemarin waktu ngobrol itu di lapangan bola. Oh iya di sah kan mengerjakannya itu ketika itu kada sah hukumnya. Habis zuhur langsung asar. Yang boleh waktu zuhur itu langsung dikerjakan asar itu ketika kita dalam perjalanan. Musafir itu boleh pian kerjakan, boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat langsung 4 rakaat. Namanya sembahyang musafir itu namanya menjama dan mengkasar namanya. Misalnya kita ke Pangalambun. Ke Pangalambun tuh boleh aja pian zuhur dengan asar digabungkan langsung. Dengan niat bahwasanya ke Pangalambun tuh kada mencuri, kada merampok, kada mencari jablay itu nah maksudnya. Asal niatnya misalnya silaturahmi atau mengantar orang atau bayar hutang itu boleh aja. Jadi boleh kita itu menggabungkan waktu sembahyang itu satu perjalanan musafir, yang kedua adalah perjalanan itu tidak maksiat. Boleh. Tapi kalau di kampung kada boleh kita menjamak terkecuali sakit. Amunnya sakit boleh kita. Mun sakit, misalnya waktu zuhur sakit, waktu asar kada sakit. Nah, dikerjakan di waktu asar boleh aja zuhurnya. Atau waktu zuhur nih sigar, waktu asar kena sakit, di waktu zuhur ini kita mengerjakannya. Yang kedua ketika hujan. Bah keluar nasi nah. Ketika waktu hujan, nih tapi nang jauh rumah lah. Orang nih misalnya jauh rumah dari masjid dan dia terbiasa sembahyang berjamaah. Nah, apabila waktu maghrib ini nah hujan deras dan jamaah ini jauh daripada masjid, ujar imamnya kita menjamaah aja boleh, menjamaah aja kita. Soalnya kalau kita balik ke rumah, kada kawal lagi kena isya ke sini karena hujan terlalu deras. Lalu dijamaahlah di masjid ini. Nah, dijamaah sembahyang maghrib langsung dengan isya karena hujan deras. Ini bagi jamaah yang jauh dari masjid dan dia terbiasa sembahyang berjamaah. Amun nampak rumahnya jangan menjama-jama itu nyaman aja meluncat ke masjid layanan. Nah ini boleh, ini menjama tanpa musafir. Pertama karena ada ujur hujan, yang kedua adalah karena sakit. Yang lainnya kada boleh. Understand? Paham? Ya. Oh banyak pertanyaan nah. Subuhin aja hanya habis. Masalah jamaah. Iya. Iya. Bolehkah waktu dulu kan nggak mungkin kalau dia langsung nanti nggak mau pegang apa itu kan tak niat di jamaah asar gimana? Iya. Ulun itulah belum menemukan kaulnya selama ini. Jadi ulun kada wani memfatwakannya. Kalau sakit ulun ada. Kalau sakit ada. Kalau pengantinan belum pernah ulun menemukan kaulnya. Enggih. Nah itu karena orang pengantinan ini nyaman aja. Bicaranya apa lo sembahyang dulu aja. Bisa aja, kada ujur dalam artian kada ujur. Jadi kadang kan orang bertakun pengantinan tuh bolehlah menjama aja karena berdandaan maklih mariasi itu ujur diupor ulah namanya. Itu tapi ulun belum menemukan lagi kaulnya itu. Jadi ulun kada wani memfatwakan. Bila ada silahkan aja kena yang kita tanyakan. Adakah bolehkah pengantinan itu menjama? Bagi pengantinan ada ini nang kada pengantin menjama aneh juga.
Ya, lanjut. Misalnya di pelosok, ada di pelosok atau di dusun terpencil itu ya. Ya. Itu kayak sholat atau langgar gitu. Tapi misalnya sholat Jumat, tapi nggak membaca khutbah itu sholat. Di tempat yang terpencil. Kadang membaca khutbah, ya tongkatnya hilang tadi di bawah. Kenapa kata mau khutbah? Tongkatnya di bawah aja, misalnya lah. Boleh lah, ada boleh. Karena syaratnya orang Jumat itu adalah pertama adalah 2 khutbah, baru sembahyang Jumat. Syaratnya adalah 2 khutbah, harus ada 2 khutbah. Amunnya kada sembahyang zuhur ya, kada dan bisa mau khutbah, jurang mau khutbah. Minggu kada dan bisanya sana mau khutbah, langsung sembahyang zuhur aja sudah, kada bapak. Karena anggotanya pun sedikit juga, di bawah daripada 40 orang, 41 orang. Wah, imunnya kada ada yang bisa mau khutbah berjuhur aja kalau di bawah 40. Nah itu boleh jauh. Jumat itulah sebenarnya boleh aja. Orang bertiga boleh, orang bertujuh boleh. Jumat tuh sah aja hukumnya. Ada aja imam yang membolehkan. Kita di dalam kitab ini ulun bacakan kena masalah khutbah itulah, masalah Jumat itu. Kita melewati kena bertiga bersepuluh boleh aja. Jumat itu sah aja kena. Paham? Bilanya kada mau khutbah, kehilangan tongkat tadi, ya sudah itu. Juhur. Ya itulah bajuhur kita. Kira-kira habis minggu depan libur lah. Minggu depan libur. Ulun hendak ke Jawa insyaallah. Ada haul guru ulun, jadi ulun hendak ke Jawa minggu depan insyaallah libur. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa fir lana ma mawdha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana fir lana ma mawdha wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بالقبول إن شاء الله.